Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, sudah sarapan? Ya. Berarti sudah siap belajar hari ini ya? Ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, untuk itu kita dahulukan dulu dengan berdoa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk doa, Pak Guru persilakan kepada adik Ajrul untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, untuk itu Pak Guru akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah semua hadir. Oke. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, untuk itu marilah kita bernyanyi bersama ya. Terlebih dahulu, apa ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita di pekan kemarin? Tentang apa? Surat Al-Kafirun. Tentang apa? Surat Al-Kafirun. Bagus. Nah, di surat Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa? Orang-orang kafir. Nah, bunyi ayat pertama dari surat Al-Kafirun itu ayatnya seperti apa? Pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran juga, yaitu Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan hadis. Nah, kita akan masuk pada materi, yaitu Al-Quran surah Ad-Duha ya. Jadi untuk lebih memahami kalian dalam surat Ad-Duha itu sendiri, Pak Guru akan menampilkan satu video ya, yang berisikan dalam video tersebut adalah Quran surat Ad-Duha yang dengan penjelasannya, baik itu dengan penyebutannya dan juga makhrajnya, tajwidnya ya. Jadi untuk itu Pak Guru ingin kalian menyimak video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
apa kesan kalian ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah kalian dengar tadi melalui video, khususnya Quran surah Ad-Duha? Ya, apa kesan kalian? Enak didengar. Apa? Enak didengar. Enak? Didengar. Enak didengar. Kemudian apa lagi? Ketika mendengarnya itu menandakan nikmat Allah. Nah, ketika mendengarnya itu menandakan bahwa nikmat Allah. Nah, jadi untuk itu dari video tadi yang sudah ditampilkan bahwa dalam Quran surah Ad-Duha itu jika kita mengamalkannya ataupun membacanya, khususnya dengan membaca secara benar, baik itu tajwidnya, kemudian makhrajnya, ya, maka orang yang mendengar nantinya akan merasa kagum dengan apa yang sudah kita lantunkan, yaitu dengan surat Ad-Duha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan kemampuan membaca surat Ad-Duha dengan tartil dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik ataupun kalian dapat menganalisis pesan-pesan pokok Quran surah Ad-Duha, yaitu seperti bersyukur, ya, bersyukur, kemudian membantu anak yatim dan juga menolong sesama. Kemudian untuk tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menumbuhkan sikap solidaritas dan kepedulian sosial dengan meneladani nilai-nilai yang tercermin dalam Quran surah Ad-Duha. Paham ya? Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Kemudian adik-adik sekalian, mengapa kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa kita itu harus bersyukur? Ya. Karena dengan bersyukur itu sudah termasuk dalam materi kita kali ini, ya. Materi kita kali ini yaitu tentang pentingnya juga dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Ad-Duha itu sendiri menjelaskan tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah kita terima, ya. Nikmat yang telah kita terima. Contoh nikmat kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita yaitu ketika kita bangun tidur, ya. Bangun tidur, kemudian kita dengan kesempatan itu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Karena kita sebagai manusia dengan menumbuhkan rasa syukur itu kita harus mengucapkan asma Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, ya. Karena kita belum tahu, kita sebagai manusia pasti tidak akan tahu bagaimana dengan kehidupan ini. Apakah mungkin kita akan hidup besoknya? Tidak mungkin, kan? Nah, maka dari itu dalam penjelasan materi ini, yaitu dengan Quran surah Ad-Duha, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian dalam Quran surah Ad-Duha ini, dalam surat Ad-Duha ini yaitu terdiri dari 11 ayat. Ya. Surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat. Apa itu Ad-Duha? Nah, Ad-Duha adalah waktu pagi. Nah, apa arti dari waktu pagi itu? Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita itu harus dalam penjelasannya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian apa yang dijelaskan dalam Quran surah Ad-Duha itu menegaskan bahwa kita harus banyak-banyak untuk membantu anak yatim, ya. Membantu anak yatim. Kenapa kita harus membantu anak yatim? Karena dalam perintah Allah juga bahwa Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk tidak menyia-nyiakan anak yatim. Makanya kita sebagai umat manusia, umat dari Nabi Muhammad selalu membantu anak-anak yatim, ya, membantu sesama, ya. Paham ya dengan materi ini? Nah,
untuk lebih memahamkan kalian dalam materi ini, Pak Guru sudah membagikan materinya di dalam grup kelas kita ya. Bagi kalian yang akan mempelajarinya, jadi materinya sudah Pak Guru bagikan di grup kelas. Nah, di situ juga ada video pembelajaran tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Dan juga ada tugas-tugas yang nantinya sebentar kalian akan kerjakan ya. Pak Guru sudah bagikan link di dalam grup kelas kita. Untuk memahamkan kalian dalam materi kita kali ini, kita semua akan bermain game terlebih dahulu, yaitu latihan soal ya. Latihan soal terkait dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya. Kita akan bermain game yaitu roda putar ya, roda putar. Nah, di dalam roda putar ini terdapat nama-nama, seluruh nama-nama kalian semua ya. Nah, jadi apabila arah panahnya menunjuk ataupun menunjuk nama dari kalian, maka kalian bersedia untuk maju ke depan dalam menjawab soal yang ada pada game ini. Paham? Ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Wall yang sudah kita mainkan tadi. Apakah kalian senang dengan permainan tadi? Ya. Juga senang ya? Ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembagian kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sebelum Pak Guru akan membagikan tugas ataupun LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan pada setiap kelompok ya. Jadi Pak Guru sudah menginfokan bahwa untuk membawakan HP setiap siswa. Apakah HP-nya ada di bawah? Ya. Pak Guru sudah mengirimkan materinya ya. Materi dari Quran surat At-Tuha. Kemudian di situ juga ada link yang dapat kalian akses untuk menentukan hukum tajwid makhrajnya tentang surat At-Tuha itu sendiri ya. Kemudian di situ juga ada video pembelajaran mengenai tentang penjelasan tentang materi Quran surat At-Tuha, khususnya aplikasi interaktif untuk menentukan hukum tajwidnya ya. Jadi link itu kalian klik, kemudian kalian install dalam HP kalian ya. Paham ya? Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Untuk lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan LKPD ini, tolong dilihat materinya yang sudah Pak Guru bagikan melalui link dan juga aplikasi yang akan menentukan hukum-hukum tajwidnya dalam surat At-Tuha itu sendiri ya. Itu di situ ada akses link untuk kalian mengerjakan tugas-tugasnya ya. Paham ya? Ya. Oke, sekarang Pak Guru akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya.
mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Jadi untuk itu Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Tugas yang diberikan kepada kami. Mat Tahdi ayat 1, membaca panjang 2 harakat pada kata wat doha. Iqfa ayat 3, menyembunyikan suara n pada mawaddaka diikuti huruf t. Itham ifun ayat 4, menggabungkan huruf nun mati dengan huruf w pada walal akhiratu. Kesimpulan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar penting agar bacaan terdengar indah, sesuai dengan aturan dan pesan ayat dapat tersampaikan dengan baik. Oke, itulah pemaparan dari hasil kerja kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kita akan masuk pada presentasi dari kelompok. Masing-masing kelompok terkait tugas yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian untuk kelompok 1 itu mereka menjelaskan ataupun menentukan hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Ad-Duha ya, melalui aplikasi yang sudah Pak Guru bagikan melalui grup kelas. Mereka menentukannya itu melalui aplikasi tentang Learn Al-Quran, hukum tajwid. Sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi terhadap materi yang sudah kalian terima pada hari ini. Jadi kalian akan mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Tugas ini Pak Guru juga sudah mengirimkan link yang nantinya akan kalian akses, yaitu melalui Google Forms ataupun Google Classroom ya. Google Classroom, di situ kalian akan mengerjakan soal-soal terkait materi dari Quran surat Ad-Duha. Sekarang ambil HP-nya masing-masing. Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas individunya. Silakan kerjakan. Itulah tugas individu dari kalian yang sudah kalian kerjakan. Nah, pada hari ini untuk itu sebagai refleksi kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan untuk dipelajari, khususnya surat Ad-Duha? Senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Jadi kesimpulannya bahwa surat Ad-Duha ini menjelaskan tentang bahwa kita sesama manusia itu harus saling tolong, kemudian membantu anak yatim, kemudian selalu banyak bersyukur dengan menyebut asma Allah, alhamdulillah. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Jadi dari kesimpulan tadi, maka pembelajaran
kita pada hari ini kita akan akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka pembelajaran kita pada materi kali ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.